Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari perubahan pemilikan persekutuan part 2 dan bisa dibuka di bukunya masing-masing di halaman 59. Oke. Jika sebelumnya sudah kita bahas ada beberapa metode cara membentuk perubahan pemilikan persekutuan. Yang pertama, dengan cara membeli sebagian hak seorang sekutu, kemudian ada membeli seluruh hak seorang sekutu, ada lagi membeli sebagian hak beberapa orang sekutu, dan dilanjutkan ada membeli seluruh hak beberapa orang sekutu, dan yang akan kita bahas kali ini adalah membeli sebagian hak seluruh anggota sekutu. Ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi ketika metode yang dipilih adalah membeli sebagian hak seluruh anggota sekutu. Yang pertama, ketika harga jual atau beli modal itu sama dengan nilai buku. Jadi, nilai pasar modalnya itu sama dengan nilai buku. Yang kedua, ketika harga jual atau beli itu lebih besar daripada nilai buku, maka sehingga nilai pasarnya itu dinilai lebih tinggi dari nilai bukunya. Dan dari kemungkinan ini itu akan muncul 2 metode lagi, pengakuan goodwill dan bonus. Metode yang ketiga adalah kemungkinan yang ketiga ketika harga jual atau beli itu lebih kecil dari nilai buku. Bagaimana pengakuan goodwill dan bonusnya? Mari kita bahas. Contoh kasus yang pertama, ketika harga jual atau harga beli modal sama dengan nilai buku. Bisa dilihat di halaman 60 di buku masing-masing, yaitu ada contoh kasusnya. Persekutuan ABCD membagi laba atau rugi dengan rasio 20 banding 30 banding 30 banding 20. Saldo modal masing-masing sekutu pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut. A. Modalnya adalah 80 juta, B. 120 juta, C. 120 juta, D. 80 juta. Total modal seluruh sekutu ada 400 juta. Pada awal tahun 2020, masuk sebagai sekutu baru dengan membeli hak atas modal dan laba rugi sebesar 25% dari seluruh anggota persekutuan, dari seluruh modal anggota persekutuan seharga 100 juta. Mari kita lihat hitungannya. Ketika itu kan masing-masing dibeli 25%, dikalikan modal A yang ada di sekutu ada 80 juta. A hasilnya adalah 20 juta. B nilainya 25% dikalikan 120 juta sama dengan 30 juta, dan seterusnya C dan D. Jika di total 25% dari total modalnya itu senilai 100 juta. Karena ini kasusnya adalah nilai beli modalnya itu sama dengan nilai buku senilai 100 juta. Jadi pencatatannya sama, dinilai sebesar nilai jual atau nilai bukunya. Modal A berkurang 20 juta, modal B berkurang 30 juta, modal C berkurang 30 juta, D berkurang 20 juta, dan masuk senilai yang dia bayarkan yaitu 100 juta. Jadi modal bertambah 100 juta. Lanjut kasus kedua, bagaimana jika harga jual atau beli modal lebih besar daripada nilai buku atau nilai pasarnya itu lebih besar daripada nilai bukunya. Nanti ada 2 metode, yaitu metode goodwill dan 2 adalah metode bonus. Yang pertama dulu, kita menggunakan metode goodwill. Ketika pencaratan menggunakan metode goodwill atau mengakui adanya goodwill, nilai modalnya dicatat sebesar nilai pasar. Contohnya masih sama kasusnya. Bedanya di sini 25% dari modal seluruh anggota persekutuan itu dihargai seharga 125 juta. Mari kita lihat di pembahasan yang langkah pertama. Langkah pertama kita harus menghitung goodwill-nya terlebih dahulu. Nah, di
Diumpamakan jika 25% modal nilai pasarnya adalah sebesar 125 juta rupiah, maka nilai pasar dari 100% modalnya dihitung sebagai berikut. Jadi misalnya diumpamakan 25% modal itu dinilai 125 juta, kalau 100% nilai pasar dari modal sekutu ABCD itu berapa? Menghitungnya dengan cara membagi 100% dibagi 25% dikalikan 125 juta. Hasilnya adalah 500 juta. Nah, 500 juta ini adalah nilai pasar keseluruhan modal ABCD. Jadi, di situ modal ABCD ada 400 juta. Jika dihitung nilai pasarnya itu senilai 500 juta. Nilai bukunya 400 juta, nilai pasarnya 400 juta. Kemudian kita hitung goodwill-nya dengan cara mengurangi nilai pasar dikurangi nilai buku modal. Nilai pasarnya 500 juta dikurangi nilai buku modal 400 juta. Hasilnya total goodwill yang perusahaan ABCD ada 100 juta. Kemudian 100 juta itu dibagi berdasarkan rasio kepada masing-masing anggota sekutu, yaitu A, B, C, dan D. Oke, kemudian goodwill hasil perhitungan tadi 100 juta dibagi ke anggota sekutu A, B, C, D berdasarkan rasio. Untuk A 20% kali 100 juta jadi 20 juta, B 30% kali 100 juta hasilnya 30 juta, dan seterusnya. Kemudian setelah dihitung pembagian goodwill-nya, kemudian akan dicatat sesuai dengan pendapatan atau perolehan goodwill masing-masing. Goodwill bertambah sebelah debit 100 juta, kemudian pembagian goodwill tersebut akan menambah modal masing-masing sekutu. Modal bertambah di sebelah kredit. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung perubahan komposisi modal setelah masuknya E. Nah, rasio 20 banding 30 banding 30 banding 20 juga akan digunakan untuk menghitung komposisi modal sekutu yang dijual dengan total penjualannya tadi, membeli modalnya itu sebesar 25%. Nah, 25%-nya itu dijual dengan harga 125 juta. Nah, 125 juta itu kemudian dibagi juga berdasarkan rasio modalnya. Hasilnya bisa dilihat di dalam buku halaman 62 atau PPT atau PowerPoint. Nah, kemudian sedangkan modal E nanti bertambah sebesar nilai yang dia bayarkan atau sebesar nilai pasar karena ini menggunakan metode goodwill, yaitu sebesar 125 juta. Next, untuk metode yang kedua, yaitu pencatatan menggunakan metode bonus. Untuk metode bonus dicatat sebesar nilai buku modal. Kasusnya masih sama. Seluruh anggota sekutu dibeli sebanyak 25% dari modalnya. Jadi, 25% nanti itu dikalikan 400 juta sebesar nilai keseluruhan nilai buku modal yang tertera. Hasilnya adalah 100 juta. Nah, 100 juta itu miliknya berempat anggota sekutu yaitu A, B, C, D. Kemudian 100 juta itu dibagi menggunakan rasio 20, 30, 30, dan 20. Jadi bisa lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 64 untuk pencatatan modal dan sebagainya. Nah, yang ini masih sederhana metodenya. Nah, bagaimana kalau harga jual atau beli itu lebih rendah dari nilai buku? Nah, kasus ini nanti juga akan ada dua metode dengan goodwill dan mengakui bonus. Yang pertama, kita akan membahas tentang kasus dengan metode goodwill terlebih dahulu. Patokannya, metode goodwill itu selalu pencatatannya dengan menggunakan nilai pasar. Contoh, kasus masih sama, tapi dengan ada perbedaan di jumlah nilai pasarnya, nilai pasar modal.
25% dari seluruh modal anggota persekutuan dihargai seharga 85 juta. Langkahnya sama. Tapi dalam kasus ini, karena nilai pasar atau nilai jual beli modalnya itu lebih rendah daripada nilai buku, maka goodwill yang muncul adalah goodwill negatif. Jadi goodwill negatif nanti pencatatannya adalah kebalikannya, mengurangi modal masing-masing sekutu. Nah, kita lihat pembahasannya. Langkah pertama menghitung goodwill terlebih dahulu. Sama dengan langkah sebelumnya, jika 25% modal nilai pasarnya adalah 85 juta, 100%-nya itu berapa? Itu cara menghitungnya dengan cara dibalik. 100% dibagi 25% dikalikan 85 juta. Hasilnya total modal 100% itu adalah 340 juta rupiah. Nilai pasar modal persekutuan adalah 340 juta rupiah. Kemudian, rumusnya masih sama dengan sebelumnya, nilai pasar dikurangi nilai buku modal. Nilai pasar 100% ada 340 juta, dikurangi 400 juta nilai buku modal yang ada di soal. Kemudian hasilnya adalah minus 60 juta atau dalam kurung 60 juta, artinya timbul adanya goodwill negatif. Nah, goodwill negatif ini juga dibagi atau ditanggung bersama oleh anggota masing-masing sekutu, yaitu A, B, C, D. Pembagiannya adalah sesuai dengan rasio yang sudah disepakati. Bisa dilihat di halaman 66. Perhitungan pembagian goodwill negatif berdasarkan rasio ada pada slide. A, B, C, D masing-masing mendapatkan 12 juta, 18 juta, 18 juta, dan 12 juta. A, B, C, D harus menanggung goodwill negatif akibat dari masuknya anggota baru E. Nah, pencatatannya, karena goodwill negatif itu mempengaruhi pada pengurangan modal, maka modal ada di sebelah debit dan goodwillnya berkurang sebelah kredit. Nah, selanjutnya, langkah kedua, menghitung perubahan komposisi modal setelah masuknya E. Rasio 20, 30, 30, 20 juga digunakan untuk menghitung komposisi modal sekutu yang dijual. Nah, tadi yang dijual berapa? Masing-masing sekutu ada 25%. Nah, 25% itu dinilai seharga nilai pasar sebesar 85 juta. Nah, 85 juta itu dibagi lagi berdasarkan rasio untuk mengetahui perubahan komposisi modalnya berkurang berapa. Untuk jurnalnya atau pencatatannya bisa dilihat di halaman 66. Nah, bagaimana kalau dengan metode bonus? Untuk metode bonus tidak mengakui adanya bonus negatif, jadi tetap dicatat sebesar nilai buku dan tidak dicatat sebesar kerugiannya. Contohnya sama, 25% modal dibeli, modal masing-masing sekutu dibeli seharga 85 juta. Dalam kasus dengan pengakuan metode bonus, maka yang dicatat adalah sebesar nilai buku, yaitu sebesar nilai modal yang ada yang tertera yang dicatat perusahaan, yaitu 25% dikalikan 400 juta rupiah. Hasilnya adalah 100 juta. Nah, 100 juta ini nanti langsung dibagi berdasarkan rasio. Bisa dilihat di halaman 68, sama dengan metode yang sebelumnya.